Selamat datang di kelas psikometri. Hari ini adalah pertemuan ketiga atau tatapan mata ketiga. Kita akan belajar bersama tentang skala dan pengukuran konstruk psikologi. Oke, bagi Anda yang kemarin telah mengumpulkan tugas 1, hari ini akan saya baca, gitu ya, akan saya lihat dan akan saya berikan penilaian. Oke, apa yang akan kita pelajari hari ini? Pertama, pengukuran konstruk psikologi. Bagaimana konstruk psikologi diukur? Yang kedua adalah definisi dari skala, karakteristik skala, apa yang menjadi ciri-ciri skala dan tes psikologi. Yang ketiga adalah perbedaan skala dan kuesioner atau angket. Bagaimana membedakan dari keduanya, dan kalau nanti waktu kita masih ada gitu ya, saya akan membahas tugas 1. Jadi mencari instrumen psikologi beserta teori dan aspeknya. Oke, ini adalah tugas pertama ya. Jadi instruksinya yang kemarin saya berikan bahwa tugas 1 ini akan memberikan penilaian 10% dari total nilai mata kuliah psikometri. Cari instrumen pengukuran psikologi dan atau konstruk psikologis, topik skala misalkan. Lalu identifikasi. Teori siapa alat ukur tersebut, apa definisi teorinya, apa definisi operasionalnya, apa saja aspek-aspeknya. Nah, di sini barangkali Anda juga harus mencari tahu definisi teoritik itu apa, definisi operasional itu apa. Begini, simpelnya definisi teoritis itu berarti yang disampaikan oleh seorang tokoh gitu ya. Tapi kalau operasional itu, kalau bahasa saya itu, Anda memahami secara bahasa Anda sendiri itu bagaimana, tapi yang sifatnya itu bukan teoritis gitu ya. Contoh ya, sehat itu adalah kita berbadan yang kuat. Itu kan tidak menunjukkan operasional. Sehat itu adalah Anda bisa berjalan dengan baik, Anda bisa lari, Anda bisa berbicara, Anda tidak terjadi masalah ketika menelan ludah. Nah, itu kan contoh yang operasional. Paham ya? Nah, jadi dua ini, definisi teoritis dan definisi operasional harus Anda berikan juga, gitu ya. Kemudian, tugas harus dikumpulkan pada pertemuan hari ini. Tidak ada ketentuan ukuran, kertas, atau font. Tidak ada toleransi keterlambatan pengumpulan tugas. Jadi bagi Anda yang barangkali telat, hari ini belum mengumpulkan alasan apapun, maka ya mohon maaf sekali ya. Jadi mungkin nilai 10% dari Anda nanti tidak akan muncul gitu ya. Oke, pengukuran konstruk psikologi. Bagaimanakah konstruk psikologi itu diukur? Jadi konstruk psikologi itu apa? Itu yang harus kita pahami dulu ya. Konstruk psikologi atau konstruk psikologis adalah sebuah konsep buatan yang dibangun oleh para ahli untuk menjelaskan fenomena psikologis. Maka karena ini menjelaskan fenomena psikologis, tidak terlihat oleh fisik gitu ya, maka dia bersifat terpendam atau laten, tersembunyi. Dan ini sangat mungkin sekali mengalami perubahan, baik itu istilah atau makna, dan juga mengikuti perkembangan teori dan hasil-hasil penelitian. Orang Jawa mungkin akan mengatakan anak yang dia susah diberitahu, suka memecahkan barang belah pecah, ya mungkin akan mengatakan oh anak ini nakal gitu ya. Tapi dalam dunia psikologi tidak bisa kita mengatakan bahwa anak itu nakal. Mungkin anak itu adalah agresif ya. Nah, itu terjadi perubahan istilah atau makna. Nakal dengan agresif itu kan sangat berbeda gitu ya. Jadi konstruk psikologis sifatnya sangat terpendam. Nah, konstruk sendiri apa? Konstruk sendiri itu adalah tingkat abstraksi tertinggi untuk menginterpretasi data, mengembangkan teori, dikenal juga sebagai pola perilaku yang dimunculkan secara konsisten. Coba sebelum kita, barangkali ada di antara Anda yang masih bingung ya, kita flashback dulu. Atribut ukur ya, ini pertemuan yang kemarin. Atribut itu apa toh? Kita lihat ini ada gambar kartun manusia. Kalau kita ingin melihat manusia itu, maka kita melihat atributnya. Jadi manusia itu bisa kita lihat dari sisi sikapnya, bisa kita lihat dari sisi fisiknya, bisa kita lihat dari sisi intelijensinya, bisa kita lihat dari sisi kepribadiannya atau yang lainnya ya.
Atribut ukur itu apa? Atribut ukur itu adalah segala macam bentuk properti yang melekat, ini kata kuncinya, pada suatu objek. Atribut ukur sama dengan objek yang dikenai pengukuran. Ya, paham ya sampai sini ya? Jadi sesuatu yang melekat dalam objek tersebut itu apa? Ya. Kemudian kita tidak bisa mengukur meja, kemarin saya sampaikan ya. Tapi kita bisa mengukur atribut meja. Dimensinya meja itu ada apa saja sih? Ada panjangnya meja, lebarnya meja, kualitas kayunya, dan seterusnya. Kita bisa mengukur itu, bisa mengatakan ini mejanya terlalu panjang, ini mejanya terlalu lebar. Kita juga tidak bisa mengukur manusia, tapi kita bisa mengukur atribut manusianya, ya, sikapnya, fisiknya, dan seterusnya tadi. Nah, meja ini disebut dengan subjek ukur, sementara dimensi dari meja, ya, atribut dari meja itu adalah objek ukur. Manusia disebut sebagai subjek ukur, atribut manusia sebagai objek ukur. Paham ya sampai sini atribut ya? Yang kedua adalah apa yang kemudian disebut dengan konstruk tadi. Jadi konstruk ukur itu cara memahaminya Anda lihat. Ini ada apa mainan anak-anak ya. Balok. Nah, konstruk ukur itu adalah sebuah konsep yang memang menunjukkan sebuah atribut. Jadi konstruk ini di dalamnya nanti ada atribut mengenai sesuatu, baik itu manusia atau benda atau yang lain. Ya, konsep yang menunjukkan sebuah atribut. Nah, konstruk itu memiliki susunan, ya, sama kayak mainan ini, memiliki susunan komponen, struktur hubungan antar komponen yang nantinya dapat diterjemahkan menjadi alat ukur. Kalau gambar tadi, gambar manusia tadi, ya, kartun tadi, ada sikap. Sikap itu bisa diterjemahkan nanti menjadi sebuah alat ukur. Apa? Kejujuran. Alat ukur tentang kejujuran, ya tak? Kecerdasan, alat ukur tentang kecerdasan, dan seterusnya. Nah, konstruk ukur ini dapat hilang. Kejujuran itu bisa hilang kan? Dan itu bisa digantikan yang baru. Ya, paham ya sampai sini? Nah, itu adalah pengertian dari konstruk psikologis. Nah, bagaimanakah kemudian konstruk psikologis itu diukur? Maka kita bisa membaginya menjadi bagian seperti ini atau gambar seperti ini. Yaitu konstruk diturunkan menjadi dimensi dan diturunkan menjadi item. Ya, harus berdasarkan teori psikologi. Ya, teori psikologi kita lihat definisinya apa, teoritisnya apa, operasionalnya apa, aspek-aspeknya atau variabelnya itu nanti apa. Kemudian setelah kita turunkan, maka pengembangan alat ukur membutuhkan syarat-syarat psikometri, ya, yaitu kita nanti harus bisa mencari tahu validitas isi. Validitas itu apa akan kita bahas ya di pertemuan yang akan datang. Daya beda item itu seperti apa, nilai reliabilitasnya berapa, itu harus kita bisa membedakan. Kenapa ini dibutuhkan? Ya, kenapa ini harus diukur? Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya tidak lain tidak bukan adalah untuk menghasilkan alat ukur atau skala sebagai alat mengumpulkan data kuantitatif. Kita ingin tahu seberapa seringkah, seberapa lamakah, seberapa intenskah seorang anak kecil yang dia sering memukul, memecahkan barang-barang belah kaca, barang-barang yang sering jatuh, yang sering mudah terpecah itu. Seberapa sering orang mengatakan ketika dia bicara, ya. Nah, itu kita harus ukur ya dengan menggunakan alat ukur skala. Ya, kita ingin tahu bagaimanakah kepuasan seseorang, bagaimanakah sikap kejujuran seseorang. Nah, maka kita juga harus memberikan alat ukur, ya, gitu ya, untuk mengukur, begitu ya. Anda ingin tahu demamnya seorang anak, maka ya Anda berarti harus menggunakan alat ukur demam, kan begitu ya. Nah, contoh ini adalah beberapa contoh hasil telaah pustaka ya tentang variabel. Kalau Anda suka dunia psikologi industri dan organisasi, Anda bisa mencarinya tentang job engagement atau leadership atau work quality of life. Ya, ini juga bisa menjadi tema apa namanya? Skripsi ya. Kalau misalkan Anda oke, ini saya sambil minum. Kalau misalkan Anda suka ke psikologi klinis, Anda bisa mengambil topik tentang resiliensi, well-being,
Kemudian kalau bagi Anda suka sosial, aggressive driving, pendidikan karakter, afiliasi diri, regulasi diri. Anda suka psikologi umum, bisa working memory, spirituality. Psikologi perkembangan bisa parenting, enrichment, attachment, pengasuh ya. Psikologi agama, Anda bisa ambil religiositas, kepribadian ihsan, sabar, syukur, ikhlas, dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa contoh saja ya. Anda bebas mau mencari apa. Ya, yang penting Anda mencarinya dengan yang benar, membaca jurnal, membaca buku, begitu ya. Oke, sekarang definisi skala, karakteristik skala ya. Karakteristik skala dan juga definisinya. Apa yang menjadi ciri-ciri dari skala dan tes psikologi? Skala itu adalah instrumen pengukuran untuk mengungkap nilai atau kondisi dari suatu konstruk psikologi. Ya, jadi dia adalah instrumen pengukuran. Ya, alatnya untuk mengukur itu. Nah, mana ini? Nah, ini sering dikenal juga sebagai tes ya. Namun dalam penggunaannya istilah tes ini sering digunakan pada atribut-atribut yang kognitif, tes intelijensi misalkan ya. Sedangkan skala psikologis itu pada atribut non kognitif, skala kejujuran ya. Skala kepuasan kerja itu kan bukan kognitif ya. Tapi kalau Anda melihat yang kata-kata tes potensi akademik kan kognitif banget itu. Tes kemampuan, tes kecerdasan ya. Itu. Jadi istilah tes dengan istilah skala ini berbeda ya. Oke, ini contoh klasifikasi tes ya, pembagiannya menurut Kaplan dan Sakus ya. Tahun 2009. Tes psikologi berdasarkan jumlah tes dia dibagi menjadi dua, yaitu tes individual sama klasikal berdasarkan aspek yang diukur. Nah, ini yang kemarin ya, ada tes kemampuan ability test dan tes kepribadian personality ya, atau tes ya personality test ya, atau tes kepribadian. Yang kemarin kita bahas adalah performansi tipikal dan performansi maksimal. Ability test dia dibagi menjadi tiga, yaitu tes prestasi, tes minat bakat, tes intelijensi. Kemudian personality test dibagi menjadi dua, yaitu objektif dan proyektif. Klasikal contohnya seleksi CPNS ya. Tes prestasi contohnya UTS UAS ya. Berarti apa yang selama ini Anda kerjakan ketika tes UAS itu adalah tes prestasi. Bakat minat contohnya TPA ya. Intelijensi contohnya WPPSI. Kemudian objektif, nah ini penting ini. Kalau tes objektif ini mengharuskan testi memberikan respon tunggal terhadap stimulus yang diberikan. Jadi responnya tunggal ya, tidak bercabang. Sementara kalau proyektif memiliki stimulus ambigu dan memungkinkan subjek memberikan respon beda-beda. Anda diminta untuk menggambar ya, nanti kan bisa beda-beda itu responnya. Bahkan bersifat unik dan ambigu ya, Rorschach, Baum, dan seterusnya ya. Gambar pohon pun nanti kecil atau besar akan berbeda, tapi kalau yang tes objektif ya satu aja responnya gitu ya. Oke, sekarang kita menuju pada psychological testing versus psychological assessment. Apa yang membedakan keduanya? Tujuan untuk psychological testing sebelah kiri, tujuan untuk psychological assessment berarti sebelah kanan. Tujuan untuk psychological testing yaitu mengukur atribut atau kemampuan seseorang. Sementara assessment yaitu menjawab pertanyaan yang diajukan, problem solving oriented, decision making, dan seterusnya. Di sini bedanya tujuannya ya. Jadi kalau assessment itu lebih kepada problem solving, lebih kepada keputusan dia mengambil sebuah langkah. Tapi kalau misalkan psychological testing itu tentang kemampuan seseorang. Ya. Proses dari sisi sebelah kiri kita tahu kalau psychological testing adalah membentuk individu atau grup, atau bentuknya ya, bentuknya itu individu atau grup. Sementara untuk psychological assessment prosesnya adalah pada individualis, fokus pada how seseorang berproses daripada hasil. Peran dan skill evaluator untuk sebelah kiri psychological testing berarti mensyaratkan skill khusus. Dia harus bisa administrasi, harus bisa scoring. Peran tester bukan sebuah kunci. Sementara kalau assessment, peran asesor ini adalah kunci. Ya, kalau assessment itu
evaluator di sini menjadi syarat gitu ya, menjadi orang yang nanti berperan penuh. Tapi kalau dari sisi psychological testing tidak harus memiliki level pendidikan khusus gitu ya, karena bukan kunci ya, karena nanti yang ada interpretasi sendiri, ada normanya sendiri. Nah, untuk outcome-nya, psychological testing biasanya menghasilkan skor, menghasilkan angka dari sebuah hasil tes, sementara untuk psychological assessment menghasilkan pendekatan problem solving yang berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh asesor gitu ya. Oke, ini psychological testing dan psychological assessment. Kita masih lanjut, yaitu proses pengukuran dari psychological testing ini mengukur variabel-variabel psikologis yang memang direncanakan sedemikian rupa untuk mendapatkan sampel perilaku tertentu. Jadi memang dia ingin melihat kemampuan dari seseorang ya, dari sampelnya. Nah, karena mengukur sampel perilaku itu, maka penting sekali kita pahami ya. Psychological assessment yaitu prosedur penggabungan data-data psikologis yang bertujuan untuk mengevaluasi melalui sejumlah cara seperti tes, wawancara, case study, dan observasi. Oke, jadi begini, saya ulangi dulu. Jadi kalau membedakan keduanya ini ya, kita bisa melihat bahwa psychological testing ini berarti dia adalah sebenarnya bagian dari psychological assessment, begitu ya. Karena apa? Karena psychological assessment ini di dalamnya nanti ada tes, ada wawancara, ada case study, ada observasi. Ya, tes ini di dalamnya kan ada skala juga nanti. Ya, jadi psychological testing itu masuk bagian dari psychological assessment. Oke. Nah, psychological testing kita ke sebelah yang kiri ini ya, ke sebelah yang kiri ini. Nah, psychological testing ini karena mengukur sampel perilaku ya, maka nanti bisa di-scoring dan bisa diinterpretasi. Skornya berapa, interpretasinya seperti apa ya. Dan dia harus sistematis. Berarti kalau sistematis itu dirancang sedemikian rupa ya, juga harus memiliki standarisasi. Ada norma-normanya kalau di sini ya. Tapi kalau psychological assessment kan banyak tadi, wawancara, case study, observasi. Tapi kalau psychological testing nanti harus ada standar normanya. Makanya nanti kita akan mempelajari tentang validitas dan reliabilitas juga. Tepat jika objektif, valid, dan reliable. Oke. Sekarang kita membahas tentang skala versus kuesioner ya, atau angket. Yang benar itu yang apa? Yang sering kita gunakan adalah kata-kata kuesioner atau angket. Padahal skala ini berbeda dengan kuesioner atau angket ya. Skala adalah data yang diungkap bersifat satu tujuan ukur ya, berdasarkan data yang diungkap. Sementara untuk kuesioner dia datanya faktual, subjek dianggap mengetahui. Tipe kalimatnya begini, kalau misalkan skala itu dia tidak langsung, tidak disandari subjek. Saya nyaman berada di tempat umum. Kalimat untuk kuesioner, mengapa Anda memutuskan keluar perusahaan? Nanti kalimatnya general biasanya. Jadi jawabannya pun mungkin juga akan panjang. Tapi kalau kalimat untuk skala, dia ada kalimat langsung dan ada kalimat tidak langsung. Saya nyaman duduk di tengah kerumunan orang ya. Setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Respon untuk skala dapat dilakukan scoring melalui metode penskalaan, sementara untuk kuesioner tidak dapat dilakukan scoring, hanya sekedar klasifikasi jawaban. Reliabilitas dan validitas harus tinggi untuk skala, harus relevan ya. Ketepatan operasional adalah kunci. Sementara untuk kuesioner tidak perlu diuji lagi karena sebatas untuk menjawab saja. Jadi sebatas jawaban apa, adanya subjek, tujuannya sudah jelas soalnya di sini. Jadi kalau misalkan kuesioner itu kita tidak terlalu fokus pada jawabannya dia itu apakah relevan atau tidak. Ya.
jawaban dia itu nanti akan diulas, ya, gitu loh. Tapi kalau misalkan skala, di sana harus ada validitas. Jadi sebelum memberikan pernyataan pertanyaan dalam bentuk skala itu harus diukur dulu, ya, harus divalidkan dulu, harus tinggi dulu reliabilitasnya, normanya berapa. Nah, jadi skala itu alat ukur yang memang benar-benar sangat memperhitungkan, ya, ketepatan, kejelian. Sementara kalau kuesioner tidak, ya. Jadi kalau kuesioner itu kayak semacam survei gitu ya. Oke, itu materi hari ini. Semoga Anda bisa memahami. Selalu cek silabus, pesan saya, biar Anda tahu ke depan ada apa, ya. Sepertinya sih ada tugas 2. Coba Anda lihat silabus ya. Saya tidak membahas di sini, semoga Anda bisa membaca sendiri, ya. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.